Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah salah satu saham blue chip Indonesia, GJRM, dan mengungkap rahasia di balik angka-angkanya. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham menggunakan laporan keuangan dan rasio-rasio penting. Kita akan fokus pada saham GJRM, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Baik Anda seorang pemula atau investor berpengalaman, video ini akan memberikan wawasan berharga tentang analisis fundamental saham. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset mendalam dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan. Data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba GJRM. Pada kuartal 2 tahun 2024, GJRM mencatat pendapatan sebesar 113 triliun, 120 miliar 502 juta rupiah. Ini menunjukkan penurunan kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih perusahaan adalah 2 triliun 961 miliar 814 juta rupiah. Meskipun ada penurunan, GJRM masih mampu menghasilkan laba yang signifikan. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas GJRM. Gross Profit Margin atau GPM perusahaan adalah 10,37%. Operating Profit Margin atau OPM adalah 3,96%. Dan Net Profit Margin atau NPM adalah 2,62%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa, meskipun GJRM masih menghasilkan laba, margin keuntungannya mengalami tekanan. Ini mungkin disebabkan oleh peningkatan biaya atau persaingan yang semakin ketat di industri rokok. Dari sisi posisi keuangan, GJRM memiliki aset total sebesar 87 triliun 747 miliar 778 juta rupiah. Ekuitas perusahaan adalah 61 triliun 788 miliar 359 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa GJRM memiliki basis aset yang kuat dan struktur modal yang sehat. Kesehatan keuangan GJRM terlihat cukup baik. Debt to equity ratio atau DER perusahaan adalah 0,14, yang berarti GJRM memiliki tingkat utang yang relatif rendah. Equity multiplier atau EM adalah 1,42, menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang untuk membiayai operasinya. Ini adalah indikator positif untuk stabilitas keuangan jangka panjang. Untuk menilai kinerja manajemen, kita bisa melihat return on equity atau ROE dan return on assets atau ROA. ROE GJRM adalah 7,25%. Sementara ROA-nya adalah 5,11%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa manajemen GJRM cukup efektif dalam menggunakan aset dan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Namun, ada ruang untuk peningkatan, terutama jika dibandingkan dengan kinerja historis perusahaan. Sekarang, mari kita bahas valuasi GJRM menggunakan PE Band. Harga wajar berdasarkan PE Band adalah Rp16.398. Dengan harga saat ini Rp15.000, GJRM memiliki margin of safety sebesar 8,53%. Ini berarti saham GJRM saat ini diperdagangkan sedikit di bawah nilai wajarnya berdasarkan PE Band, yang bisa menjadi indikasi bahwa saham ini cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Jika kita melihat valuasi menggunakan PB Band, harga wajar GJRM adalah Rp33.328. Dengan harga saat ini Rp15.000, margin of safety-nya mencapai 54,99%. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan PB Band, saham GJRM saat ini diperdagangkan jauh di bawah nilai bukunya, yang bisa menjadi peluang investasi yang menarik bagi investor yang mencari saham undervalued. Nah, itulah analisis fundamental saham GJRM. Ingat, analisis ini hanya salah satu aspek dalam pengambilan keputusan investasi. Jangan lupa untuk melakukan riset lebih lanjut dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti prospek industri dan kondisi ekonomi makro. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.
Untuk analisis saham lebih lanjut, Anda bisa mendownload aplikasi Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.